Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaulia Suci dengan NIM 2285230023 dari kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar dengan dosen pengampu Ibu Meila Dwi Nurmala, SPSI MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar disleksia. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih kesulitan belajar itu apa? Jadi, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana individu tidak dapat belajar dengan baik yang disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, kesulitan belajar ini terbagi menjadi 5, yaitu disleksia, disgrafia, diskalkulia, NPD, dan afasia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang disleksia. Nah, yang pertama yaitu definisi disleksia. Jadi, disleksia adalah suatu gangguan belajar yang umumnya mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Anak-anak dengan disleksia seringkali mengalami kesulitan dalam mengenali huruf dan kata, meskipun mereka memiliki kecerdasan yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Kesulitan belajar ini bukan disebabkan oleh masalah penglihatan atau pendengaran, melainkan oleh cara otak untuk memproses informasi tulisan. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat ciri-ciri atau tanda-tanda pada individu yang mengalami disleksia, yaitu yang pertama, perkembangan terhadap kemampuan bicara anak lebih lambat dibandingkan anak usianya. Yang kedua, kesulitan mengenali huruf atau mengeja, sehingga anak sering tertukar huruf. Misalnya huruf B tertukar dengan huruf D, huruf P tertukar dengan huruf Q, dan seterusnya. Yang ketiga, sering tertukar kata. Misalnya itu kata mobil menjadi modil, masa menjadi sama, kata padat menjadi dapat, dan sebagainya. Yang keempat, daya ingat jangka pendek yang buruk, sehingga anak tersebut merasa kesulitan dalam membedakan kanan dan kiri. Yang selanjutnya ada faktor penyebab disleksia. Di sini tuh ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yaitu yang pertama faktor genetik. Jika ada anggota keluarga yang mengalami disleksia, kemungkinan besar anak juga akan mengalami disleksia. Hal ini karena disleksia bisa diwariskan melalui gen. Yang kedua, perbedaan dalam otak. Otak pada individu yang mengalami disleksia bekerja sedikit berbeda, terutama bagian yang bertanggung jawab untuk membaca tulisan. Perbedaan ini membuat mereka lebih sulit memproses kata-kata. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan saat kehamilan. Jika seorang ibu merokok, minum alkohol, atau mengalami stres berat saat kehamilan, hal ini bisa mempengaruhi perkembangan otak bayi, yang dimana dapat menyebabkan disleksia. Yang kedua, lingkungan sosial dan pendidikan. Kurangnya stimulasi bahasa di rumah atau di lingkungan sekitar dan kurangnya akses ke pendidikan yang memadai pada anak usia dini sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan membaca dan menulis pada anak. Berikutnya, cara mengatasi disleksia. Dikarenakan disleksia ini tidak dapat disembuhkan secara permanen, tapi bisa saja diatasi dengan cara berikut ini. Yang pertama, melatih dengan membiasakan membaca buku dengan pelafalan dan volume yang jelas di hadapan anak. Yang kedua, bekerja sama dengan guru untuk membantu proses belajar anak selama di sekolah. Yang ketiga, perbanyak aktivitas membaca bersama anak. Yang keempat, selalu memberikan dukungan kepada anak untuk belajar membaca, menulis, dan mengeja. Dan yang terakhir, bisa juga bergabung dengan komunitas dengan latar belakang yang sama, sehingga dapat berbagi pengalaman, tips, atau dapat memberikan semangat satu sama lain. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.